terima kasih dan takdim ya, di dalam kesempatan untuk bergabung di dalam pengajaran KF yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Samarata Tarigan. Tuhan, kami percaya sambung menyambung daripada pengajaran ini benar-benar sangat kami butuhkan dan sangat kami gemari Tuhan, karena bagaimanapun kami harus senantiasa diperlengkapi meskipun aku secara pribadi sudah 57 tahun mengikuti Engkau, tapi tidak ada salahnya bahwa ini merupakan pupuk pengetahuan rohaniah Kristianiah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini, dan Kau tambah-tambahkan nikmat marifat surgawi kepada Bapak Robert Samarata Tarigan agar semakin nyata bahwa dia Engkau pakai untuk menjadi pendidik kerohanian bagi kami sekalian. Dan kami sangat butuh orang-orang seperti ini Tuhan. Dan oleh sebab itu kami juga berdoa saat ini karena kami teringat bahwa besok malam juga ada Tuhan pengajaran kebangsaan yang tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali oleh kami semuanya ini Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kami semuanya Tuhan untuk sebagai umat-Mu, sebagai tubuh Kristus yang tidak akan menyia-nyiakan waktu karena kesempatan, karena kesehatan, karena keselamatan dan apapun yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu makanan dan minum pada hari ini. Kami ucap syukur terima kasih. Kau datangkan orang-orang yang rindu untuk bergabung pada malam hari ini maupun besok dan seterusnya. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Kami senantiasa mengucap syukur terima kasih kepadamu, Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sambertup. Iya Pak, sama-sama. Saya coba Wujud tampilkan Pak. bahan saya. Sudah kelihatan Bapak Ibu Ya, Pak. bahan saya? Udah kelihatan. Udah kelihatan Pak. Sudah ya. Kurang besar aja. Hurufnya kecil. Iya, kita sudah lihat bagian minggu lalu bahwa manusia itu eh, baik zaman Adam dan Hawa sampai sekarang sudah Iya. menyambut iblis dan roh-roh jahat itu. Mhm. Ada yang secara eh, aktif mengembangkan ilmu-ilmu gelap itu, ada yang secara pasif. Nah, malam ini kita akan lihat akibat-akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara aktif. Eh, Secara pasif eh, belum kita lihat ya. Hmm. Eh, ada yang ingat minggu lalu apa kita sampai kepada akibat yang eh, secara eh, bagi orang yang terlibat okultisme secara pasif? Hmm. Belum ya. Eh, Ini sepertinya sudah Pak. akibat-akibat yang dapat timbul bagi orang-orang yang terlibat okultisme. Telah dijelaskan dalam bab 1 bahwa iblislah pembawa kematian pertama ke dunia ini. Ya, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, eh, iblislah bapamu yang eh, membunuh manusia itu sejak semula katanya ya. Ya. Eh, Ketika dia berhasil mencobai Adam dan Hawa. Nah, akibat dosa ialah saya besarkan dulu. Akibat dosa ialah perpisahan dengan Allah atau kematian rohani, kematian secara jasmani,
dan kematian yang kekal. Jadi ada 3 macam kematian ini. Kematian secara rohani itu perpisahan dengan Allah, lalu kematian secara jasmani, lalu kematian yang kekal. Bisa dibaca nanti Ibrani pasal 2 ayat 14, Roma 6 ayat 16, Wahyu 21 ayat 8. Akibat-akibat dosa itu timbul oleh karena murka Allah. Murka Allah itu bersangkut paut dengan kesucian Allah. Ya, Martin Luther mengatakan, sebagai Allah yang suci, Allah tidak dapat berespons yang lain terhadap dosa manusia selain dengan permusuhan dan murka. Allah adalah musuh dosa, sama seperti dosa adalah musuh Allah. Murka Allah juga bersangkut paut dengan kebenaran Allah. Allah itu benar, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Setiap dosa menghina dan melukai Allah, karena dosa melukai kebenaran. Karena Allah mengasihi kebenaran dan Dia adalah kebenaran, maka dosa menyerang dan melukai keberadaannya. Maka dalam hubungan dengan dosa, kebenaran Allah perlu menyatakan diri sebagai murka. Murka Allah bersangkut paut juga dengan sifat kecemburuan Allah. Allah adalah cemburu dan mempertahankan kemuliaannya sebagai satu-satunya Allah dengan kecemburuannya yang kudus. Jadi kecemburuan Tuhan dengan kecemburuan manusia berbeda ya. Kalau kecemburuan manusia karena iri, dengki, benci, tapi kecemburuan Tuhan karena kekudusannya, karena kebenarannya, karena kemuliaannya. Sifat dosa sesungguhnya adalah sebagai serangan terhadap Allah sebagai Allah, dan itu menjadi dasar atas murka Allah untuk mempertahankan diri sebagai Allah. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia mempertahankan kemuliaannya sebagai satu-satunya Allah dengan kecemburuannya yang kudus. Dia tidak dapat berdiam diri dan membiarkan manusia memiliki ilah yang lain selain dari Dia dan mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Dia. Karena itulah inti daripada dosa. Kecemburuan itu perlu menyatakan diri menjadi murka sebagai respons terhadap dosa. Allah mempunyai kehendak dan kuasa untuk menghukum dosa. Oleh karena itu, bagi orang yang percaya kepada iblis dan roh-roh jahat, murka Allah nyata ditimpakan ke atasnya. Menurut para pembimbing pelayanan pelepasan, ada perbedaan akibat-akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara pasif dengan akibat-akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara aktif. Ya, kita lihat bagian pertama, akibat-akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara pasif. Artinya secara pasif ini dia sebenarnya nggak mau mengembangkan okultisme itu, tapi karena umpamanya mau ujian atau mau berpergian, dia pergi ke dukun gitu ya. Nah, akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara pasif, yang pertama kekacauan dan gangguan karakter, ya, yaitu watak keras, kepribadian yang egoistis, tidak cocok dengan orang lain, sifat-sifat gelap, ya. Yang berikutnya nafsu yang ekstrim,
nafsu seks yang berlebihan, watak jahat, suka berkelahi, kecenderungan kecanduan, kleptomania. Tapi tidak semua kleptomania karena eh, apa eh, terlibat okultisme ya. Ada juga kleptomania yang murni kleptomania. Eh, Demikian kecanduan ya. Nah, lalu gangguan emosi, pikiran-pikiran yang memaksa, murung, ingin bunuh diri, kekhawatiran terus-menerus. Nah, kalau kita lihat Yudas Iskariot ya itu yang apa ya sampai dia bunuh diri kan. Ya, Ketika iblis masuk sama dia, ketika dia dirasuki oleh iblis, itu dia akhirnya bunuh diri. Sayang sekali ya, kalau seandainya Judas Iskariot itu sadar dia sudah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak dan minta ampun pada Tuhan, saya percaya pasti diampuni Tuhan. Tapi itulah ini akibat-akibat keterlibatan dengan kuasa gelap, dengan iblis dan roh-roh jahat ini, ya, gangguan emosi, pikiran-pikiran yang memaksa, murung, ingin bunuh diri, kekhawatiran terus-menerus. Lalu kerasukan setan, paksaan-paksaan yang menghancurkan, gila, kecenderungan berbuat jahat didiami oleh roh-roh jahat. Ya, kecenderungan berbuat jahat didiami oleh roh-roh jahat. Kemudian sakit jiwa, sikap keras menentang Kristus dan Allah. Orang yang terlibat okultisme itu nggak mau berdoa, ya. Tapi ateisme, tidak percaya Allah, pura-pura suci, bisa juga terjadi. Tidak acuh terhadap firman Allah dan doa, pikiran-pikiran hujat, gejala-gejala yang membingungkan lingkungan, ya. Orang yang sekitarnya bingung dibuatnya. Nah, sekarang akibat-akibat bagi orang yang terlibat okultisme secara aktif. Nah, ini yang mengembangkan kuasa gelap itu, yang mengembangkan okultisme. Nah, akibat-akibat yang dapat timbul bagi orang-orang yang terlibat okultisme secara pasif, yang telah diuraikan tadi, dapat terjadi kepada orang-orang yang terlibat okultisme secara aktif. Bahkan kemungkinan timbulnya akibat-akibat tersebut di atas lebih besar bagi orang-orang yang terlibat okultisme secara aktif. Kita lihat akibat-akibat yang lebih khusus yang dapat timbul bagi orang-orang yang terlibat okultisme secara aktif antara lain ialah kematian yang mengerikan, kecelakaan yang dahsyat, dan lain-lain. Pernah dengar riwayat siapa itu, keluarga siapa? Kalau yang rohani, yang percaya Tuhan, namanya keluarga Jonathan Edward. Diselidiki sampai 4 generasi. Banyak yang menjadi dokter, banyak jadi hamba Tuhan, banyak yang jadi perawat, banyak jadi, ada yang jadi wakil presiden Amerika dan seterusnya yang baik bagus. Tapi ada satu keluarga, kalau nggak salah namanya keluarga Jux, bisa dibaca di Google juga itu. Nah, itu diselidiki 4 generasi ini, mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka mengembangkan okultisme itu,
Itu kematian yang mengerikan, kecelakaan yang dahsyat, dan lain-lain. Ya. Murka Allah dinyatakan melalui kematian 3.000 orang ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ketika Musa lama di atas Gunung Sinai itu, mereka minta supaya Harun membuat patung anak lembu emas. Dan Allah murka. Dan 3.000 orang dihukum oleh Tuhan, oleh murka Tuhan waktu itu. Kemudian 450 orang Nabi Baal dibunuh oleh karena mereka telah menyesatkan bangsa Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Kematian seorang dukun yang mengerikan dan kecelakaan yang dahsyat serta penyakit-penyakit menimpa keluarganya dapat terlihat dalam contoh berikut. Ini seorang pemuda menderita kemurungan, psikogenik dyskinesia, gerakan yang tak sengaja, seperti gemetar, nafsu seks yang luar biasa, dan lain-lain. Ternyata bahwa sampai generasi keempat, kegiatan okultisme keluarga ini dapat ditelusuri. Ini kalau nggak salah dari contoh keluarga Jux itu tadi. Moyang laki-lakinya adalah ahli dalam bidang praktek kuasa gelap. Dia dapat mengobati orang, hewan, dan tumbuhan dengan pertolongan buku Musa yang ke-6 dan ke-7. Orang ini mati dengan kesakitan dan bau yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah menonton film Perang Santet, di situ diperlihatkan dukun yang tadinya menyembuhkan segala macam penyakit, sebelum dia mati semua penyakit itu muncul sama dia, dan 100 hari ya antara mati dan hidup, ya mengerikan. Di sini dikatakan moyang laki-lakinya adalah ahli dalam bidang praktek kuasa gelap. Dia dapat mengobati orang, hewan, dan tumbuhan dengan pertolongan buku Musa ke-6 dan ke-7. Orang ini mati dengan kesakitan dan bau yang luar biasa. Aku belum pernah mencium kematian seorang dukun yang bau luar biasa ini. Saudara perempuannya adalah orang skeptis tentang jampi dan menganggapnya sebagai penipuan. Kadangkala dia mempermainkan mantra-mantra buku Musa yang ke-6 dan ke-7 itu. Beberapa minggu kemudian dia mengalami perubahan emosi, menjadi gila, ingin bunuh diri, mendengar suara-suara, melakukan tindakan-tindakan paksaan, dan berakhir di rumah sakit jiwa. Dalam generasi neneknya, kegiatan magis ini berlanjut. Nenek perempuannya gila dan suka marah dan merusak. Dia merusak perabot-perabot dan 2 kali dibawa ke rumah sakit jiwa. Saudara perempuan neneknya mempunyai kemampuan tenung, mendengar bunyi-bunyian dan halusinasi, serta ingin menganiaya. Dia sering menasihati cucunya supaya mereka percaya pada Yesus, sebab menderita dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya, sadar dia. Ya. Pada saat kesadarannya terganggu, dia merebahkan diri di jalan dan berteriak-teriak. Saudara perempuannya yang lain mendengar suara yang merambalkan kematiannya. Dia juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada waktu ada kesembuhan sementara, dia dibebaskan, dan pada suatu ketika dia menjatuhkan diri ke jurang sedalam 125 kaki bersama dengan anaknya yang berumur 5 dan 8 tahun. Mereka bertiga mati. Wah, ngeri sekali ya.
Dalam generasi orang tuanya, tradisi yang sama diteruskan. Saudara ibunya adalah peramal dengan kartu dan bandul dan dapat mempesona di bawah terang bulan. Di antara saudara dan saudarinya, gangguan-gangguan jiwa juga berlaku. Dia sendiri dibawa ke rumah sakit oleh karena gangguan hayalan dan mungkin schizofrenia, kepribadian yang terbagi. Ya. Melalui kematian dukun yang mengerikan, kecelakaan yang dahsyat, dan lain-lain yang menimpa keluarganya, nampaklah betapa jahatnya dosa penyembahan kepada iblis dan roh-roh jahat itu. Dan melalui kematian dukun yang mengerikan itu, nampak pula murka Allah yang dahsyat atas dosa penyembahan kepada iblis dan roh-roh jahat. Yang kedua, bukan hanya terkutuk sampai kematian yang putus hubungan dengan Tuhan, kematian jasmani dan kematian selama-lamanya. Yang kedua, terkutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Dalam hukum Taurat Tuhan sendiri menjelaskan akibat keterlibatan dalam penyembahan kepada Allah lain ataupun patung berhala. Firman Allah berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas, di langit, dan di bumi, dan di bawah bumi, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Keluaran 20 ayat 3-5. Akibat terkutuk sampai keturunan ketiga dan keempat ini telah terlihat dalam contoh poin pertama di atas tadi, ya, keluarga itu tadi. Yang ketiga, perkembangan kemampuan menjadi dukun perantara dunia roh. Jadi kalau neneknya dukun, bapaknya pun cenderung menjadi dukun. Cucunya pun cenderung jadi dukun, ya. Koch menemukan bahwa sampai generasi kedua sampai keempat, kemampuan tenung dan kepekaan menjadi dukun perantara dunia roh dapat terjadi sebagai efek sampingan keterlibatan okultisme secara aktif. Kemampuan atau bakat pedukunan itu dapat muncul meskipun ditolak, dan semakin hebat apabila praktek okultisme diteruskan oleh generasi tersebut. Nah, jadi walaupun kita tidak mau, umpamanya kecenderungan itu selalu terjadi. Apalagi kalau praktek okultisme itu diteruskan oleh generasi tersebut. Seorang kepala suku asli di Australia mempunyai kekuatan telepati untuk memberikan perintah kepada sukunya yang tersebar di daerah yang ratusan kilometer persegi luasnya. Dia dapat menggunakan tanda-tanda panggilan tertentu dan sanggup menghubungi setiap anggota suku itu dimanapun mereka berada. Luar biasa, ya, kemampuannya, ya. Dia bisa dengan telepati, ya, memanggil anggota sukunya. Sekarang kepala suku yang muda telah menjadi Kristen. Setelah saya tinggal beberapa minggu dengannya, ternyata dia seorang yang jujur dan baik. Saya bertanya kepadanya, "Apakah kamu kehilangan kekuatan telepati pada saat kamu menjadi orang Kristen?" "Tidak seluruhnya," jawabnya. "Saya kehilangan kemampuan untuk menghubungi anggota-anggota suku, tetapi saya masih dapat berkomunikasi dengan keluarga saya sendiri. Dan orang tua saya, saudari-saudari saya masih dapat menghubungi saya."
Ini Pak Manik, jebolan pesantren di Singkil. Ya, saya layani dia. Dia punya kekuatan telepati itu. Dia bilang teman-temannya di Singkil itu masih bisa hubungi dia, walaupun jaraknya sudah cukup jauh. Ya, kemudian saya layani, saya putuskan hubungannya dengan kuasa gelap, saya baptiskan dia di Kebon Jahe. Sekarang dia ada di NTT. Menurut dia sudah memenangkan banyak orang di sana. Amin. Banyak. eh, Orang itu bertanya, saya bertanya lagi, bagaimana pendapatmu mengenai kemampuan ini? Kekuatan untuk menghubungi anggota-anggota suku itu adalah kekuatan roh-roh jahat. Hal itu hilang pada saat saya bertobat, katanya. Lalu yang keempat, kematian kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, akan mendapat bagian mereka dalam lautan api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. Dalam Wahyu 20 ayat 10, kematian kekal itu digambarkan sebagai penyiksaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi orang yang terlibat okultisme itu akan masuk dalam kematian, penyiksaan sampai selama-lamanya. Dengan penjelasan dalam bab 2 ini, ternyata bahwa manusia telah menyambut iblis dan roh-roh jahat. Meskipun ada sebagian orang yang tidak mengakui hal itu. Ya, orang-orang pandai yang mengutamakan rasio lebih dari yang lain, mereka bilang iblis dan roh-roh jahat itu tidak bisa dilihat melalui teleskop, maka tidak dapat dipercaya, katanya. Itu hanya jempolan pikiran manusia saja, katanya. Tapi firman Tuhan katakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah takluk di bawah pencobaan iblis dan roh-roh jahat. Bahkan ada sekelompok orang yang memang dengan sengaja terbuka bagi iblis dan roh-roh jahat. Mereka seolah-olah memanfaatkan kuasa kegelapan itu untuk mencari keuntungan. Nah, ini jadi ada orang yang dengan aktif mengembangkan kuasa gelap jadi dukun untuk cari untung. Akan tetapi, walaupun iblis dan roh-roh jahat nampaknya memberi keuntungan-keuntungan kepada mereka, namun jelas pula bahwa akibat-akibat keterlibatan dengan okultisme itu justru merugikan mereka. Akibat itu nyata, mulai dari gangguan kepribadian, kerasukan setan, kematian yang mengerikan, kutuk sampai keturunan yang ketiga dan keempat, sampai kepada kematian yang kekal, yaitu penyiksaan selama-lamanya di neraka. Oke, sampai di situ bahan kita malam hari ini. Sekarang kita akan diskusi. Halo, para Raffles, bisa memimpin kita dalam diskusi? Atau Pak siapa belum masuk ya, Pak Elpis? Iya, Kalau belum. bagaimana Biasanya dia. Pak Raffles? Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang, ini Pak Calvin Sinain sudah ada, jadi bisa ditambahkan Pak, akibat-akibat baik yang secara aktif, baik yang secara pasif terlibat okultisme maupun yang secara aktif
terlibat dalam okultisme. Tadi Iya, saya Pak. sudah paparkan. Terima kasih untuk Bapak. Maaf, seperti biasa saya agak telat karena masih ada ini. Ya, saya kira terima kasih untuk pemaparan Amang, Pak Robert tadi sangat baik sekali. Itu yang saya tangkap itu ya di Keluaran 20 itu, ya, apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu kutuknya sampai keturunan keempat. Nah, kutuk sampai keturunan keempat itu disebut juga dengan kutuk turun temurun atau Ya, kutuk antar generasi. Ya, dan itu merupakan konsep yang menuju pada dampak negatif yang diyakini terjadi karena dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang, leluhur, dan dampaknya dirasakan oleh keturunannya hingga beberapa generasi berikutnya. betul. Jadi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, orang tua kita, itu turun temurun. Bahkan dikatakan sampai keturunan keempat. Nah, Betul. kalau keturunan keempat itu berarti kalau kita taruhlah, ya satu generasi umurnya 70 katakan. Maka luar biasa itu. Nah, lalu kena keturunan itu. Jadi yang